warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi semua, terutama bagi anggota TPC Pradi Medan yang sangat saya banggakan. Saya Dr. Azur Agus Esa MHum, selaku Ketua TPC Pradi Medan, ingin berbagi cerita, berdiskusi dengan para anggota dan para masyarakat pencari keadilan tentang antara Prodio dan Pro Bono yang perlu dan sangat perlu diketahui oleh para anggota dan oleh masyarakat pencari keadilan. Pro Bono adalah suatu kewajiban bagi para advokat untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma sebagaimana yang diatur atau ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, ya, pasal 22 ayat 1 memberikan kewajiban bagi para advokat untuk memberi jasa hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu. Ini juga suatu tugas dari organisasi Pradi untuk mensosialisasikan dan mempertanyakan kepada anggotanya apakah sudah melaksanakan kewajiban yang diminta oleh undang-undang tersebut atau belum melaksanakan. Jika ada masyarakat tidak mampu, masyarakat miskin, ingin meminta bantuan atau jasa hukum para advokat, maka para advokat wajib memberikan jasa hukum tersebut. Apabila tidak ada masyarakat yang mencari keadilan, maka mungkin para advokat dapat menyisihkan sedikit pendapatannya untuk memberikan advokasi kepada masyarakat, ya, mengenai hukum, mengenai ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan undang-undang, untuk memberi pencerahan kepada masyarakat mengenai hukum supaya masyarakat lebih mengetahui atau dapat menuju kepada budaya hukum yang lebih tinggi. Kemudian mengenai Prodio. Mengenai Prodio adalah suatu pemberian pelayanan hukum secara cuma-cuma atau gratis kepada masyarakat yang disediakan oleh lembaga pengadilan negeri atau pengadilan agama, ya. Dalam kasus perdata atau pidana, maka undang-undang peraturan yang ada juga mengharuskan pengadilan memberi pelayanan secara cuma-cuma atau gratis kepada masyarakat yang tidak mampu atau miskin. Secara teknis, Prodio juga diatur dalam perma yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, sehingga bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan permasalahannya, gugatannya kepada pengadilan dan memohon supaya dia diberikan pelayanan secara cuma-cuma atau gratis. Permohonan memperoleh pelayanan hukum secara cuma-cuma di pengadilan juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya dia harus memiliki atau membawa surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat. Nantinya itu dilampirkan dalam permohonannya. Setelah permohonan atau gugatannya didaftarkan, maka nanti majelis hakimnya akan mempertimbangkan dan akan memberi putusan selah apakah penggugat atau pemohon tersebut berhak memperoleh pelayanan hukum secara cuma-cuma atau tidak. Apabila majelis hakim menganggap orang tersebut, pemohon atau penggugat, berhak, maka akan ditetapkan bahwa perkara akan diperiksa secara Prodio. Akan tetapi apabila dia tidak berhak, kalau tidak memenuhi persyaratan, maka majelis hakim akan menolak permohonannya dan pemohon atau penggugat akan atau diharuskan membayar biaya panjang perkara. Nah, demikian juga dengan pro bono di kantor advokat, maka
pemohon atau calon klien yang datang ke kantor advokat boleh dimintakan surat tidak mampu dari kelurahan dan keterangan-keterangan lainnya untuk meyakinkan kita para advokat bahwa orang yang datang atau sekelompok orang yang datang tersebut memang benar-benar orang-orang yang tidak mampu dari sisi ekonomi, ya, orang yang miskin yang perlu atau yang memang harus kita berikan pelayanan hukum. Bagi para advokat sekalian, secara etika moral dan kode etik para advokat, bahwa para advokat tidak boleh menolak calon klien, menolak suatu perkara yang dimintakan bantuannya untuk diberikan jasa hukum. Jadi etik yang baik, ya, tidak boleh menolak suatu perkara yang dimintakan jasa hukumnya kepada advokat tersebut, sehingga undang-undang, ya, memberi suatu ketentuan, ya, mengenai pro bono pada pasal 22 Undang-Undang Advokat. Demikian pembahasan kita pada hari ini terkait pro bono dan pro deo. Semoga bermanfaat bagi kita semua, menambah ilmu pengetahuan kita, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Bersama saya Dr. Azur Agus SHM Ketua DPC Pradi Medan. Salam.